Indonesia sedang menjadi sorotan di mata dunia. Namun kondisi ini bukan karena Indonesia mendapatkan prestasi, sebaliknya polusi Jakarta yang tercemar membuat dunia fokus terhadap Indonesia. Polusi di Jakarta yang tercemar mampu melampaui kota-kota berpolusi berat lainnya, sebut saja Riyadh dan Doha. Ya, Jakarta secara teratur mencatatkan posisinya di barisan tertinggi dengan kualitas udara yang sangat buruk. Kondisi ini tentu membuat warga ibu kota mengeluh, tak terkecuali Presiden Joko Widodo. Presiden sendiri sudah batuk, katanya sudah hampir 4 minggu. Beliau belum pernah merasakan seperti ini dan kemungkinan dokter menyampaikan ada kontribusi daripada udara yang tidak sehat dan kualitasnya buruk. Ancaman polusi terhadap kesehatan tak main-main dan nyatanya tak hanya menyasar saluran pernafasan. Anggota Dewan Penasihat Ikatan Dokter Indonesia Zubairi Jurman mengatakan kualitas udara yang buruk ditambah dengan cuaca panas menjadi semakin berbahaya bagi orang yang mempunyai penyakit terkait paru, jantung, hingga stroke dan usia lanjut. Polusi akan membahayakan kesehatan kita. Khususnya seperti disampaikan tadi, pertama pada orang yang sakit paru, sakit yang asma dan juga penyakit paru obstruktif menahun. Yang kedua pada orang dengan penyakit jantung dan yang ketiga dengan stroke, kemudian pada usia lanjut. Senada dengan pernyataan Zubairi, dokter spesialis paru Agus Dwi Susanto mengungkapkan sekitar 23 hingga 37% kematian dini akibat stroke disebabkan oleh polusi udara yang sangat buruk. Pasalnya, polutan berdampak 7 kali lipat terhadap stroke secara umum. Tak hanya itu, catatan Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan polusi udara menyebabkan 7 juta kematian setiap tahunnya. Angka ini bahkan 3 kali lipat lebih besar dibanding kematian yang ditimbulkan akibat malaria, tuberkulosis, bahkan AIDS. Polusi udara menyebabkan kematian sebanyak 21% akibat infeksi paru pneumonia, 20% karena stroke, 34% karena jantung, dan 19% karena penyakit paru kronik. Sementara itu, pada 2019 WHO menyebut kasus kematian terbanyak akibat polusi udara berada di kawasan Asia Tenggara, yakni mencapai lebih dari 2 juta kematian per tahun. Kawasan Pasifik bagian Barat juga mencatatkan ada lebih dari 2 juta kasus kematian akibat polusi udara. Menanggapi ancaman ini, Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro mengungkapkan ini merupakan pekerjaan rumah yang sangat berat, mengingat polusi udara Jakarta 44%-nya disebabkan sektor transportasi dan 32% dari industri. Sehingga ia merekomendasikan warga Jakarta untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. Dari inventarisasi sumber pencemaran, 44% itu berasal dari transportasi. Kemudian sekitar 30-an% itu dari industri, kemudian dari komersial juga 14%. Jadi sebetulnya kalau kita fokus kepada 44% yang penyebab utama, nah itu yang menurut saya akan menjadi lebih baik lagi. Dan memang tadi juga disampaikan oleh Bapak Presiden juga, kita juga harus mulai menyentuh di sini, sudah mulai ada concern untuk memperketat baku mutunya, kemudian juga sudah ada concern yang sudah dilakukan di pemerintah DKI adalah uji emisi untuk memastikan semua kendaraan juga sudah memenuhi baku mutu. Namun berbeda dengan Sigit, pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai pemerintah Provinsi Jakarta harus lebih tegas mengatur sistem lalu lintas meski syarat akan kritik warga, yakni perluasan ganjil genap di Jabodetabek yang berlaku bagi kendaraan roda 2 dan roda 4, termasuk kendaraan BBM atau listrik, penerapan jalan berbayar elektronik di pusat kota atau electronic road pricing, penerapan rekayasa lalu lintas berbasis AI, dan pengurangan parkir di tepi jalan serta pengaturan tempat dan waktu kerja. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin cepat mengatasi polusi udara, tentu fokus ada di transportasi publik terutama ya.
Nah sayangnya dari 75% penyebab transportasi tadi ya, ternyata 90%-nya itu disumbangkan oleh penggunaan kendaraan pribadi. Kalau dari FGD kemarin itu sudah sepakati 4 skema besar untuk penanggulangan atau percepatan pengurangan polusi udara. Ya, yang pertama yaitu perluasan kebijakan ganjil genap untuk kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Artinya sejabodetabek kebijakan ganjil genap tadi juga diterapkan. Terus kemudian ini juga berlaku untuk semua kendaraan pribadi, baik itu mobil atau motor, dan juga termasuk kendaraan BBM fosil maupun listrik ya, karena dia juga akan menyebabkan pemanfaatan ruang jalan yang menyebabkan juga kemacetan lalu lintas. Ya, tak hanya di ranah Pemprov DKI, meluasnya pemberitaan polusi hingga ke mancanegara membuat Presiden Jokowi angkat bicara dan meminta penerapan work from home bagi para pekerja. Yang selama 1 pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk, dan tanggal 13 Agustus 2023 ya kemarin indeks kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Diperlukan kita harus berani mendorong untuk banyak kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home. Mungkin saya nggak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah 7525 atau angka yang lain. Lantas, pekerjaan rumah berkepanjangan ini apakah akan cepat usai meski hanya menerapkan sistem kerja dari rumah yang sebetulnya pernah diterapkan saat pandemi? Tim Liputan CNBC Indonesia.